wabarakatuh. Para pemirsa Logika Rakyat, Mimbar Tube Channel dan KSPSI Channel Official dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri. Hari ini kita jumpa lagi dari Markas Komando Poros Buruh Pusat, mencermati situasi terkini kondisi bangsa kita hari ini pasca pemilihan umum Pilpres dan Pileg kemarin, yang tentu saja seperti kita saksikan terjadi kecurangan yang TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Tentu saja banyak publik kecewa. Pemilu ini ugal-ugalan dan bisa dikatakan pemilu ini pemilu gila. Karena dalam hal input data di KPU, saya pun tadi pagi juga menginput data melalui kawalpemilu.org itu, dan juga data pemilu, di mana kita lihat bahkan di WA Group juga sudah ramai. Saya menginput data di TPS di dekat sekitar rumah saya, di mana di situ Anies unggul sampai 50%, tapi sampai hari ini tidak bisa terupload dengan maksimal. Bahkan di situ ada keterangannya review apalagi ini extended, artinya belum belum terbaca di sananya, tapi sudah terupload. Semua yang kita upload adalah C1. Nah, seperti yang kita lihat yang ramai di media sosial hari ini, baik itu di Snack TV, di Snack, di TikTok, di televisi juga ada yang nayangin, WA Group, terutama di media sosial lah, itu nampak penginputan data ini ngawur, asli ngawur. Masa suaranya 02 sampai ada yang 600, 500, 700 satu TPS. Padahal jumlah pemilih di TPS itu maksimum 300. Rata-rata di Karawang di TPS saja hanya 225, 275 lah. Maksimum 300 loh. Kak, ini suaranya ngawur ini. Benar-benar hari ini oleh rejim Jokowi ini, pemerintahan Jokowi ini menurut saya gagal menggelar pemilu. Maka atas kegagalan itu rakyat harus mengambil sikap, menunjukkan kedaulatan rakyat bahwa memang trik-trik terkait masalah kecurangan pemilu 2019 ini mau diulangi lagi di tahun pemilu 2024 ini. Sungguh saja memang apa yang disampaikan di video film Dirty Vote itu, pemilu kotor yang kemarin dibintangi oleh tiga apalagi ini aktivis sekaligus juga ahli, para pakar hukum tata negara, itu memang membenarkan bahwa memang skenario hari ini terjadi untuk mengendorse kepentingan Presiden Jokowi itu sudah terbukti sudah. Jadi memang ini harus rakyat mengambil sikap dan mengambil tindakan. Nah, kali ini saya sedang ditemani sebelah paling kanan ada Bung Rudi Abedaman, Ketua Umum GSBI. Gimana Bung Rudi? Amin dong, tetap amin dan aman gitu kan. Nah, ini adalah Sekretaris Poros Buruh Pusat, Bung Joko Heryono. Bagaimana Pak De? Sehat? Sehat sekali. Di sebelah kiri saya Dukin Oblong Mars. Nah, tentu saja ini tidak, kita berkumpul di sini sambil juga menunggu Pak lawyer kita Bung Andi Corawali yang lagi ngopi-ngopi di sana kan, tapi tidak apa-apa lah. Biarin aja dulu dia ngopi, karena nanti space dia ngomong nanti kita akan sampaikan. Nah, di samping daripada itu, hari ini seluruh rakyat Indonesia sedang disihir oleh tayangan televisi Pak De, melalui quick count oleh lembaga-lembaga survei yang tentu saja saya lihat tadi pagi udah berani banget menyimpulkan bahwa ini sudah tidak berubah. Angkanya fantastis, 58%, gila ini benar. Dan tidak berubah. Tidak berubah katanya. Aduh ya Allah, ini penjahat-penjahat intelektual malah dikasih panggung, ya kan? Nah, saya mau lihat siapa duluan bicara ini, Pak De aja dulu ya, perspektif Pak De lah menyikapi persoalan kondisi hari ini bangsa kita dan menilai Pilpres ini Pilpres ngawur, apa edan, apa sudah gila gitu loh ini. Kayak udah di luar kewarasan kita, di luar nalar-nalar, bahkan melampaui pelanggaran hukumnya udah jauh melampaui ini. Dan aparat diam, Bawaslu juga diam, KPU juga apalagi gini kan.
ini luar biasa ini. Kita sedih lah sebagai penggiat demokrasi, pengawal demokrasi. Demokrasi kita benar-benar diinjak-injak di rejim Jokowi ini di akhir masa periode. Ini sudah luar biasa ini. Rakyat kalau nggak marah ini kebangetan. Menurut saya. Mau Bung Joko, Pak Joko, sekretaris ini gimana Pak? Silakan. Mas Rudi, gini, Ya, ini Pak Joko aja. iya, ini kalau istilahnya kalau mau diomong itu gak bisa-bisan. Entek ngamek kurang golek. Iya, iya. Ya. Ini udah 3 bulan yang lalu, Iya, iya. lalu Iya. 3 bulan yang lalu, Iya. omongan ini continuity. Iya. Ntar bakal begini. Oh canggih ya. Iya, iya. Akhirnya bener kebukti. Iya, iya. Mau seperti apa nanti? Setelah itu Pak Jokowi barusan ngomong kan, nggak tahu kemarin apa tadi itu. Ya jangan teriak-teriak curang-curang, laporkan Bawaslu gitu loh. Iya. Lah Bawaslunya itu punya lu bukan punya gua masalahnya, ya kan? Wih, lah terus gimana? Kecuali Bawas gua, saya laporin. Nah ini Bawaslu. Nah terus ke MK saja gitu kan? Ya. MK Informasi terakhir. Jadi menangkap PT UN. Bangkit dari kubur. Yang Balik lagi ke sampahan. Jadi ramalannya itu plek ceplek gitu loh. Enggak meleset sama sekali cuange. Iya, iya. Ini waktunya jadi dukun-dukun sekti ini. Iya. Kok ramalannya cocok gitu ya. Iya. Jadi sebetulnya permainan ini permainan ecek-ecek gitu loh. Kalau lu nggak kuasa, lu nggak aparat, nggak pejabat, sebetulnya udah tewas kemarin itu. Nah beruntung karena masih berapa bulan itu kekuasaannya, Iya. memang dia habis-habiskan. Tapi ingat, semua masyarakat ini kan punya ini. Iya. Gendeng-gendengan itu Iya. yang namanya apa itu? Bawaslu sistemnya itu apa yang KPU sistemnya apa tadi untuk ngecek KPU? rekap. Nah rekap itu yang ngawur. itu semua rakyat itu kan ngelihat Iya. punya semua rakyat itu NIK-nya sudah di sini. Nah ini memang persoalannya jamu galian tahan malu. Wah dosisnya kalian dosis yang diminum ini nggak kira-kira biar nggak malu minum lagi jamu galian tahan malu ya kan biar pada ketahuan telanjang biarin aja. Bodoh amat. Kan saya sudah minum jamu galian tahan malu. Iya. Semua rakyat sudah tahu Iya. kalau ini apa itu pejabat pemerintah aparatnya itu sudah memang urat malunya itu udah putus. Iya. Yang namanya data tadi itu nggak masuk akal. Apa ini memang karena udah dibukakan Ya. sama yang kuasa akan dibuka wirangnya gitu ya. Ya. Kemaluannya itu sehabis-habisnya sampai diungkap semua lah itu. Masuk kemaluannya dibuka. Ya maksudnya sebetulnya memalukan gitu ya, tapi nggak punya malu, Iya. nggak tahu malu masalahnya gitu. Putus itu. Iya, data nggak masuk akal seperti itu aja ya tenang-tenang aja, udah terserah yang penting. TPS bisa 870. Lah iya, yang penting gua menang gitu kan. Nah sementara di setiap TPS itu orang pegang ini hampir semua. Iya. Begitu ada angka yang diumumkan dihitung foto cepret, terus diupload Iya. kan disebar, Iya. sebar. Iya. Ini akan bicara. Nah ini kenyataan yang ada di lapangan langsung. Iya. Sekarang yang namanya quick count. Iya. Quick count itu apa istilahnya tuh? Perhitungan cepat. Perhitungan cepat. Itu siapa dia? Iya. Itu pemerintah apa bukan? Iya. Yang bayar siapa? Itu perusahaan milik siapa? Untuk kepentingan siapa? Lah kalau sampai rakyat, lah iya. Lah kalau rakyat Indonesia sampai percaya itu ya saking gobloknya. Untung nggak ada. Iya. Yang namanya jamu galian goblok itu nggak ada. Iya. Jadi masih menang dia minum jamu galian tahan malu tadi gitu. Ya rakyat itu segini banyaknya dianggap goblok semua. Betul. Nah kita berharap nggak seperti itu gobloknya. Jadi rakyat sudah cerdas, sudah pinter. Nanti suatu saat akan ada pengadilan rakyat. Iya. Suatu saat rakyat akan bergerak dengan sendiri-sendirinya tanpa dipanggil untuk apa? Untuk menyelamatkan negaranya. Iya. Kalau ini nanti keselamatan negara nggak dimiliki oleh semua orang, Ya. setiap orang yang merasa melihat kecurangan, melihat apa namanya itu ketidakelokan, apa namanya itu yang sudah dilanggar itu,
etika. Ya. Orang sudah nggak beretika, itu yang nggak beretika pejabatnya, pejabat tertinggi, pejabat tinggi, tapi masih didiamkan. Ya. Orang anaknya nggak beretika aja udah dianggap kurang ajar aja langsung dihukum kok. Iya, iya. Paling nggak hukumannya moral. Iya, betul. Hukuman moral itu kan sebenarnya lebih sadis Iya. daripada hukuman-hukuman yang lain gitu. Nah, suatu saat hukuman moral dari masyarakat itu akan meningkat, entah gimana caranya. Itu akan terjadi secara alamiah. Secara alamiah itu gambarannya begini, ketika ada cerita dikit ya nggak apa-apa ya. Silakan. Cerita Bathara Guru itu naik punggungnya Lembu Andini. Nah, dia kasmaran, nggak tahan dia nafsunya itu, langsung icik-icik di situ. Nah, iya makanya imik-imik di situ lah gitu. Iya. Di atas punggung lembu itu dia imik-imik. Yang ceweknya nggak mau, Bedari Umur Akti ini nggak mau. Wah jangan, ini nggak elok lah, nggak etika, nggak apa-apa. Yang ada cuman berdua kita gitu. Akhirnya komo itu air maninya Ya. itu jatuh ke laut, akhirnya jadi lahir Kolo Gumarang namanya. Nah Kolo Gumarang itu awalnya dari situlah itu seorang dewa waktu. Dewa itu menguasai hukum pembalasan karma. Karena perbuatan etika itu, maka akhirnya dia lahir untuk itu gitu. Iya. Maka intinya ini suatu saat hukum alam yang namanya karma pala itu dari hukum sebab akibat itu nanti yang akan menghukum dan hakimnya pengadilannya itu apa? Pengadilan rakyat. Iya. Udah nggak ada lagi. Emang percaya masih MK? Iya. Masih percaya lagi pengadilan negeri itu? Nggak ada. Pengadilan mana percaya? Tun percaya? Iya. Iya kan? Masih percaya? Saya Udah. pulang loh kalau masih. Oh ya, berarti sama. Kita ini kan temen. Lah kok sekarang harus bicara kompak. hukumnya udah ngaco. Apalagi seperti itu. Alah. Itu prinsipnya. Ini sudah lawon sato ngestiaji istilahnya. Orang nyebrang di laut di kali, air bah beres gitu ya. Yang tahan malu ya udah begini aja tuh pokoknya. Udah terlanjur ketahuan. Iya. Nah, nanti akhirnya hukumannya itu entah dia hanyut, entah hancur dan sebagainya, itu yang akan terjadi. Iya. Jadi suatu saat alam akan membuka aib semuanya ini akibat kebanyakan minum galian tahan malu. Iya. Kira-kira begitu. Oke. Lah mau diomong apa lagi? Ya, ini memang begitu. Orang pinter-pinter udah banyak yang ngomong. Ya, betul. Profesor dokter. Betul. Kita ya ngomong simpel aja. Ya betul. Jadi apa yang disampaikan Pak Joko itu memang sebuah prediksi karena kondisi hari ini terjadi kecurangan pemilih. Poros buruh sudah memprediksi jauh-jauh hari. Makanya kemarin kami sebelum pemilihan kami deklarasikan lawan pemilu curang. Karena kita udah memprediksi curangan ini masif sekali di bawah. Laporan anggota itu ke kita itu luar biasa. Kok kita milih misalnya paslon 1, paslon 2, paslon 3 gitu loh. Kok yang muncul kayak begini datanya tidak sesuai gitu loh. Dan itu dibuktikan beberapa banyak formulir C1 itu nggak dianggap. Yang dianggap itu ketikan manual yang keluar. Ini berbahaya sekali. Nah, menurut Bung Rudi seperti apa Bung Rudi? Bu Narti dulu. Gimana Bu Narti menyikapi persoalan ini nih? Cawe-cawe begini ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Apa yang tadi sudah disampaikan Pak D, yang disebut adalah para penguasa hari ini sudah meminum ramuan galian tahan Malu. Itu Ya. memang betul kan Ya. gitu. Karena yang kita hadapin hari ini bukan soal hukumnya. Ya. Hukum sudah tidak lagi berlaku kan gitu. Maka rakyat juga jangan memakai hukum. Jadi rakyat harus memakai hukum alam. Ya. Hukum alam itu yang penting karena apa? Kita ingat nenek moyang kita dulu tanpa ada hukum, tanpa ada gadget dan segala macam, Iya. mereka lebih mampu menerjemahkan dan mampu mereka memakai etika. Iya. Etika kita ini sudah nggak ada lagi Iya. gitu loh. Maka ya ini kembali lagi ke zaman purba lagi. Iya. Maka
rakyat kita nggak perlu dibilang kalau memang itu melanggar ke MK, laporkan ke Bawaslu. Enggak, Ini sudah enggak. tidak ada lagi lapor ke sana karena Bawaslu maupun MK ini kan dari awal memang sudah nggak benar gitu. Mereka sudah melanggar semua, Ya. melanggar hukum. KPU juga sudah melanggar, tapi nyatanya tidak ada kok tindakan hukum yang hari ini yang kita tinggikan bahwa Panglima Ya, sebagai panglima sebagai panglima tertinggi itu adalah hukum. Tapi ternyata panglima ini sudah nggak ada. ngawur semua. Sudah ngawur, maka yang ada adalah hukum alam. Hmm. Ya, ini yang harus kita lakukan. Rakyat kita semakin cerdas, rakyat kita semakin memahami bahwa kecurangan ini yang disebutkan masif, terstruktur, itu memang betul gitu, sistematis, Udah masif. udah masif. Ini jadi kita ini bukan hanya sekedar omong kosong, tapi ini kondisi yang terjadi di lapangan. Banyak laporan-laporan yang saya terima di lapangan itu, di C1 itu di situ sama gitu. Ada menghasilkan 96, terus di situ 78, terus ada 16. Setelah dilaporkan ke KPU atau yang lain, direkap di quick count itu di situ sudah menjadi yang nomor 1 itu tetap, nomor 2 masa depannya menjadi 878, padahal satu TPS itu kan hanya berapa? 300 sampai 400 lah, anggap aja sampai 400. 300 Mbak Narti, tertinggi nih saat Ini 300. 300. Bagaimana bisa mendapatkan di situ 878 dan di sana ada 98 dan di sini ada sekian 1000 gitu. dong. Ini kan menjadi bukan hanya 1000 lagi, Iya, ini 1000 sudah lebih, 1000 lebih. Dan ada lagi juga yang menambahkan angka 2 di depannya. Iya. Dan ada yang menambahkan sampai 5. Ini sebenarnya TPS ini yang mengatur siapa kan gitu. Kalau memang mayoritas TPS itu terbesar hanya 300 suara, TPS Dumbo. apakah TPS itu bisa beranak? Iya. Dan ada penyusutan gitu. Ada yang di situ 101 Iya. menjadi 01. Iya. Dan yang tadinya 28 menjadi 280. Iya. Ini kan menjadi beranak. Dari mana ini Angka-angka itu. angka-angka ini dibenarkan? Iya. Apakah kita ini masyarakat kita ini sudah tidak waras? Iya. Yang menjadi pemimpin-pemimpin dan yang merekap dan memasukkan ke quick count ini. Ini kan menjadi hari ini rakyat ya sedikit bingung ya. Kenapa? Jadi terkecoh dengan quick count yang sekarang di TV, Iya. di media sosial manapun itu terkecoh. Bahwa ada yang saya dapatkan dari KPU rekap. Justru nomor 1 itu lebih unggul. Iya. Kenapa di quick count itu yang lebih unggul nomor 2? Iya. Ini sebenarnya apa sih yang terjadi Iya. fenomena Iya. hari ini? Yang hari ini yang membuat apakah memang manusia kita ini sudah disontek apa rasa malunya, urat malunya itu sudah betul-betul putus kan ini. Ini yang harusnya memang rakyat kita ini hari ini sudah tidak harus memakai hukum alam lah yang harusnya yang harus kita pakai. Karena apa? Tanpa hukum alam kita nggak akan bisa melawan kecurangan yang masih terstruktur semuanya lah, sistematis dan yang lain-lain. Hari ini rakyat kita tinggal menunggu memencet tombol. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Perlawanan harus kita lakukan. Ya. Semua rakyat yang ada dimanapun kalian berada, kalau Anda merasa pemilu itu tidak sah atau pemilu itu curang, mari kita sama-sama kita bersatu untuk melawan kecurangan ini. Karena tanpa kita lawan, kita akan menjadi Ya semakin menjadi-jadi mereka. Semakin menjadi-jadi dan kita menjadi kambing yang dicocok atau kerbau yang dicocok, jadi ngikut aja, ngintil aja gitu loh. Iya. Jadi kita ini janganlah jadi manusia yang betul-betul hanya sekedar ikut karena kebutuhan sesaat, tapi bagaimana kita pikirkan masa depan keturunan kita mau jadi apa ke depan. Apakah kita ini mau ikut menjadi kerbau dungu atau kita mau menjadi rakyat yang cerdas? Iya.
Itu aja, terima kasih. Oke, makasih Bu Narti. Jadi pemirsa, ini memang di rejim Jokowi ini memang aduh ancur-ancuran, udah etika udah dilanggar gitu kan. Apa-apa ini pejabat-pejabat udah nggak punya malu. Ya kan? Ini lagi pemilihannya. Sudah tahu itu yang disampaikan tadi Pak Joko, di mana-mana data itu terbuka, terpublikasi gitu loh. Akhirnya sekarang jagat raya ini ramai dengan kecurangan pemilu yang memenangkan paslon 02. Ya kan? Dan ini ada di pemerintahan Jokowi. Jadi sekali lagi di sini Jokowi gagal menggelar pemilu jurdil. Mungkin falsafah Jokowi begini saja. Mungkin falsafah Jokowi ya, lebih baik menang curang daripada kalah terhormat. Itu falsafahnya itu. Jadi lebih bagus kita menang curang, jangan sampai kita yang menggugat ke MK, karena MK percuma aja, nggak ada gugatan-gugatan pilpres ini harus membuktikan itu panjang lah. Yang penting rebut dulu, urusan belakangan. Ya kan nanti kita rangkul semua. Apa yang mau dirangkul? Siapa yang mau dirangkul? Enak aja. Ya Anda bisa rangkul Prabowo, tapi kan belum tentu yang saat ini Pak Prabowo bisa rangkul yang lain. Ataukah begitu sebaliknya? Jangan, ya udahlah, jangan ikuti gaya-gaya politik Jokowi ini, kacau ini. Rusak ini negeri kita ini gara-gara salah presiden kita ini memang sudah tidak punya malu, tidak punya etika, ya kan, pelanggar konstitusi. Dan memang rakyat harus memberikan hukuman mahkamah rakyat. Rakyat harus mengambil berikan punishment yang seberat-beratnya. Ini tidak bisa kita biarkan. Nah, ini ada LBH juga kita ini. Ya. Bung Rudi dulu. Nah, silakan Bung Rudi, bagaimana menyikapi melihat persoalan-persoalan pilpres kita ini yang kecurangannya maha dahsyat, luar biasa. Ya silakan. Ya. Kecurangannya maha dahsyat. Maha dahsyat ini kecurangannya ini luar biasa. Ya, silakan Bung Rudi. Ya saya kira kalau kita semua sih nggak kaget ya. Terjadi quick count sampai 60%. Itu kan Penjahat lain sampai dan rata-rata di angka 5758, 56, 5758 staf. Jadi kalau kita sih saya kira wajarnya gini, kita tahu angka itu akan dimainkan di situ karena memang dari sejak awal kan pingin satu putaran. Ya. Nah, maka sebelum sampai pada penghitungan resmi secara, kan yang diakui undang-undang itu hanya penghitungan manual, yang resmi nanti diumumkan KPU. Kalau ini kan istilahnya gimmick aja untuk membangun opini masyarakat supaya percaya awal di situ, dan dia istilahnya berarti udah tahu pemenangnya ini. Padahal belum, Pak. Belum ada gitu. Nah, yang lain juga ini ada bagian shy war, saya kira bagian perang psikologis terhadap baik pasangan 01 ataupun 03 itu untuk berhenti sampai di situ, karena itu bagian di situ. Maka menurut saya nggak aneh, ini adalah bagian taktikal politik mereka untuk memuluskan jalan, ingin menang dengan berbagai macam cara itu tadi. Kan kita udah tahu, kita udah menganalisis dari sejak awal ya, bahwa proses akan memaksakan kemenangan dengan berbagai macam cara itu pasti dilakukan, dan seperti ini saya kira sekarang semakin terbuka gitu, saya kira ya. Gusti Allah itu kan nggak tidur, Pak, gitu. Pasti hal-hal itu, beberapa hal itu akan dibukakan secara terang benderang. Seperti tadi sudah disampaikan, masa DPT-nya aja di satu TPS itu 300, angkanya dia bisa menang 400 sekian, ada yang sampai 800 sekian. Nah, itu kan jin berarti kan. Gini Jan, langit Jan. Dibantu jin itu. Itu kan. Jadi kecurangan itu udah sangat tolol, betul. Gitu. Jadi kecurangan itu kecurangan yang sangat tolol gitu, dan vulgar gitulah. Tapi wajar karena memang Bebas orang gila. bernafsu untuk berkuasa, ingin menunjukkan bahwa dialah yang paling power dan benar. Jadi apa yang selama ini sudah disetting mulai berbagai macam riset, survei ya, yang tetap unggul bahkan sampai sekian bisa satu putaran. Nah, ini sedang dibangun kan seperti itu gitu. Nah, kan yang paling aneh lagi gini, Pak. Nampak kecurangan. Contoh lah, saya ngomong 03 gitu. Masa suara Pak Ganjar segitu? Iya. 16 gitu. Iya kan? Sementara suara partainya tinggi. Padahal banyak orang itu pecah gesang itu bersama PDIP. Nah, itu kan memang apa yang disampaikan oleh skema mereka yang dalam rejim yang berkuasa sekarang untuk memastikan kemenangan anak mahkotanya ini kan sudah mengatakan bahwa itu target mereka adalah
hancurkan PDIP. Makanya yang diserang betul-betul di situ, dan kita sudah ngomong memang sangat berbahaya bagi pasangan 01 itu kalau memang terus-terusan pasangan 03 dihancurkan, PDIP dihancurkan, Ganjar dihancurkan gitu, dan itu betul-betul diserang. Dari kampanye aja kita tahu, misalkan contoh di Banyumas nih, Pak Ganjar kampanye di sana, besoknya Bapak Presiden yang mulia datang ke sana bagi-bagi BLT. Iya, bagi-bagi Kan sembako. di situ kan. Iya. Itu kan bagian cara mereka betul-betul menghancurkan Pak Ganjar 03 lah, PDIP gitu loh. Dan ini kan suaranya PDIP-nya naik gitu lah. Tapi supaya 17%. Bagaimana 02 ini 50% lebih, ya dia nggak ngelihat suara partai, yang penting suara Pak Ganjarnya dimanipulasi, diambil, naikkan ke sana, dan suaranya 01 pasti bermasalah ketika betul-betul ini dihancurkan, karena ditarik ke sana jadinya 50% lebih gitu. Harusnya Padahal- logikanya nggak segitu suara Pak Ganjar. enggak. Itu bisa dibuktikan, dan itu saya kira tim Harusnya nggak boleh pemenangan- diam itu orang PDI. Udah jelas kan, Iya kan? saya akan melakukan perlawanan. Iya. Karena itu penghinaan menurut saya. Iya, kalau sampai nggak ngapa-ngapa, wah, itu diinjak-injak kayak begitu. Jelas penghinaan terhadap Penghinaan terhadap penghancuran terhadap kader-kadernya dianggapnya apa itu. Ya, jadi Iya. itu saya kira. Nah sekarang kan realnya saya kira nggak segitulah. Kalau saya yakin masih ini harus 2 putaran, Pak. Masih ada 2 putaran, Pak. Ya, jadi dan quick count itu nggak bisa dijadikan patokan, Pak. Nah itu gimmick-gimmick aja, itu kan juga bagian daripada skema tadi saya bilang Cuci otak. mencuci otak, Legitimasi. melegitimasi Otak, soal mau kebenaran difoto, gitu. apa? Nah, contoh lagi begini Pak Daeng, kan Pak Daeng tadi udah ngomong, kalau betul rakyat itu menentukan pilihannya terhadap 02, begitu quick count begitu, pasti udah. akan pesta pora, Pak. Udah geger nggak karo-karo orang pawe. Ya, Iya. pawe orang Karena di mana-mana. mengakui kalau dia Mengakui mendukung. bahwa dia mendukung dan Ah. pemilih dia menang. Lah kok yang dukung malah nggak ngaku. Kan ada Menang laporan. apa enggak nih? Menang apa enggak nih? Ada Angka laporan ini, 50. Pak. Ada laporannya aneh. Di TPS-nya dia, di kampungnya dia nggak merasa milih itu. Kok itu yang menang? Nah. Kan ada yang milih. Iya. Aduh. Dan saya Sama. kira gini, kita pun nggak usah lah, kalau saya nggak usah lah, abaikan aja quick count itu, biarkan itulah jadi bisnis mereka, cari-cari duit, udah itu nggak akan ngaruh apapun. Fokus kepada real count ya. Jadi yang real, penghitungan realnya nanti baik di internal TPN-nya masing-masing ataupun juga nanti di dalam KPU. Cuma tidak boleh berhenti untuk melakukan pengawasan secara masif, Iya. ya, secara terstruktur pengawasannya juga, pengawalannya juga harus terstruktur dan sistematis. Karena apa? Kecurangan juga TSM, maka pengawalannya itu juga harus TSM. Iya. Kalau longgar-longgar, wah bisa belok, Pak. Ya. Nah di situ, dan quick count itu kan banyak pengalaman, Pak. Iya. Saya kira misalkan kalau tidak salah ini ya, saya baca misalnya Ada ketika Pak Anies, kejadian. ketika Pak Anies di DKI Jakarta kan kalah di quick count, Iya. Nah. tapi di hitungan real Pak Anies menang. Iya. Terus Erdogan Iya. ya. di Turki misalkan, ya kan Kejadian juga begitu. real itu kan kejadian, silakan baca di media itu ada gitu. Dia kalah di quick count, tapi di real dia menang. Menang. Gitu loh. Jadi karena tadi kan bisa jadi bagian daripada skema. Maka seperti saya setuju dengan semalam yang disampaikan Pak Anies misalkan ya. Termasuk Pak Ganjar kan, dia mempertanyakan apa benar suara saya itu kan? Kan? Kalau Pak Anies Ngenyek, itu lah. PDI Emang ngenyek. iya kan gitu kan? Iya. Pak Ganjar emang benar suara saya segitu. Iya. Nah kan iya itu namanya. Iya. Nah, 15 terakhir. itu makanya itu tidak mungkin Pak. Nah jadi di situ saya kira sekarang rakyat dan kita itu jelas-jelas nyata Pak. Ini adalah pemilu yang paling busuk, Paling menjijikan. paling menjijikkan. Paling gila. Iya. Kalau bahasa anak Iya. muda sekarang ini paling gokil. Iya. Paling gokil. Paling gokil kan? Iya karena apa? Ini kecurangannya itu betul-betul belak-belakan. Iya. Bahkan dari Jadi hilirisasi kecurangan. Nah, nih. jadi ini Ketawa hilirisasi. nggak apa-apa. Orang yang curang saya gitu kan nggak apa-apa gitu. Karena praktek kecurangan itu bukan saat pemilu saja. Iya. Dari proses awal dalam ya. proses 3 bulan yang memajukan lalu. calon setahun yang lalu. Rekayasanya itu Gitu kan? Jadi kalau kita merunutkan itu Pak,
Kan Nyambung semua kok. semuanya nyambung dan udah direkayasa masa kalah kan gitu. ya kan udah keluar duit banyak Pak. Iya. Udah mereka yang semua memastikan itu masa kalah di ujung-ujung. Wah, walaupun ketahuan, walaupun vulgar ya udah jalanin aja. Kan telanjur basah ya nyembur aja. Dulu aja. Berenang aja. begitu. Nah itu istilahnya lawan Sabto ngesti aji itu tadi Nah, ini yang paling bahaya udah terlanjur basah. bagi kita yang waras, ya, bagi rakyat yang waras, terutama kaum buruh. Saya kira nggak boleh diem. Iya. Nggak boleh ikut gila ya. Nggak boleh ikut gokil. Nggak boleh. Tapi harus betul menggunakan kewarasan kita untuk melihat memang pemilu ini sudah secara TSM curang, Pak. Iya. Ya, curang, Pak. Orang macam saya aja, orang goblok istilahnya itu ya, nggak ngerti secara menyuruh politik dan lain sebagainya, kita paham. Apalagi dan yang ngomong itu banyak profesor, Iya, ahli dokter. hukum tata negara, Iya, orang yang terlibat di dalam sarjana proses hukum. penyelenggaraan pemilu, dia master hukum, Iya. guru-guru besar mengatakan begitu gitu. Jadi tidak bisa dibiarkan oleh kita gitu. Ini jelas harus Intinya dilawan. harus dilawan. Harus dilawan. Baik. Lu kalau zaman edan bukannya lebih baik kita ikut ngedan. Di sini Pak, perlawanannya nggak bisa perlawanan biasa, karena apa? Kecurangan pemilunya itu sistematis bahkan oleh kekuasaan. Jadi perlawanannya juga harus gila Pak, harus Iya, gokil iya, perlawanannya iya, Itu ngedan. di situ. Ya. Jadi nanti rakyat kita Ya, akan kalau mafia itu istilahnya nggak mungkin dilawan oleh orang biasa, harus dilawan dengan mafia. Iya, iya. Begitu. Iya. Oke, mantap. Jadi perlawanannya ini karena sistemnya pantesan ngotot banget ada program hilirisasi. Ternyata kecurangan pemilunya juga terjadi hilirisasi kecurangan pemilu. Ini memang ini saya itu kode-kodenya kenapa itu hilirisasi pemuda hilirisasi bicara hilirisasi Dari terus A sampai ngotot. Z semua. Ternyata kecurangan pemilunya juga terjadi hilirisasi pemirsa. Ini memang ini wong edan kabeh ini. Dan karena gokil mungkin dia berpikir gini, pemilu ini pemilu gila. Kalau orang gila itu kan tidak bisa dihukum, Pak. Iya. Ya, Ini harus edan. edan. Kalau edan dia nggak musuh bisa orang kena licik hukuman. harus nekat. Ya, jadi kita harus lawan ini dengan kenekatan-kenekatan bagi rakyat demi menjaga demokrasi kita. Nah, ini ada Bung Core nih. Silakan Bung untuk sampaikan bagaimana pandangan Anda. Udah. Kita udah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, apa yang mau disampaikan lagi? Lu yang edan tadi. Oh, edan aja ya? Edan apa enggak? Enggak kebagian nanti. Soalnya barangnya terbuka, ya, Iya. kasat mata, dirasakan. Seluruh rakyat Indonesia pada dasarnya dalam hal pemilu ini semua dalam kondisi waras. Tapi proses pemilu yang saat ini ada justru mengkerdilkan kewarasan itu. Penyelenggaraannya, prosesnya mengkerdilkan kewarasan. Berbicara mengkerdilkan kewarasan berarti merupakan penghinaan bagi keberadaan manusia itu sendiri. Bayangkan sebuah negara tidak menerima kewarasan itu dengan pola yang waras pula. Jadi rakyatnya waras, proses pemilunya menyampingkan kewarasan rakyat merupakan penghinaan. Penghinaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem perhitungan yang ada itu adalah sistem perhitungan yang seharusnya sangat ideal, yang akhirnya dalam prosesnya memberikan rasa pesta pada hari H pemilu. Ternyata ini bukan pesta, ini malah sebuah suka duka ya, sebuah kedukaan, malapetaka yang dihadirkan oleh pemerintah sebagai pihak yang diberikan amanah untuk menyelenggarakan pemilu. Dari seluruh proses penyelenggara, siapa yang terlibat, stakeholder, kalau bisa dikatakan semua pihak-pihak terkait adalah semua pihak-pihak yang memberikan rasa kegundahan yang melawan arus kewarasan rakyat, termasuk sampai saat ini. Jadi sangat pantas kalau kita merasa bahwa rakyat itu sudah harus saatnya berani melakukan satu tindakan untuk menyatakan bahwa pemilu ini adalah pemilu yang tidak layak untuk diapresiasi, bahkan diakui. Karena proses tadi, ketika sistem
yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini KPU yang disepakati oleh seluruh stakeholder yang ada, lalu tidak memberikan rasa kepastian, tidak memberikan rasa informasi yang akuratif, tidak memberikan rasa yang benar secara kasat mata, maka bagaimana proses itu bisa kita harapkan menjadi proses yang fair play? Tidak akan mungkin menjadi proses yang fair play atau adil. Poros buruh sebagai salah satu poros atau relawan terhadap tim pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin itu akan sangat menerima, dan mungkin kita akan ikut berpesta ketika demokrasi tersuguhkan dengan pola fair play. Misalnya saja 02 terpilih secara fair play, mungkin kita akan tetap respect untuk itu. Bahwa mulai dari proses, mulai dari pembentukan undang-undangnya, termasuk dengan segala strategi-strategi, langkah-langkah politik yang disuguhkan selama ini, kurang lebih 1 tahun sebelum pemilu, itu ketika dilakukan secara demokratis, saya pikir kita nggak ada masalah. Nggak mencurigakan Ya, gitu ya. kecewa ya karena pilihan kita tidak terpilih, tetapi menghargai ya, kita akan menghargai apakah itu 02 yang menang atau 03 yang menang, bukan 01. Tetapi karena proses ini prosesnya di luar nalar kita, dan saya jujur saja abang-abang dan bunda-bunda, saya tidak akan terlalu jauh masuk memikirkan itu, karena ketika saya memikirkan itu maka saya juga tidak menerima kewasan saya. Itu yang saya khawatir. Solusinya apa? Solusinya adalah bahwa tidak perlu kita melakukan investigasi terlalu jauh, karena rasa dan yang kita lihat itu sudah terpampang. Tidak diperlukan suatu analisis yang terlalu jauh, mulai dari masyarakat awam hingga para ahli baik ekonomi, sosial, apalagi hukum, ya politik, semua menyatakan bahwa ini suatu hal yang salah. Ya. Salahnya adalah yang fatal karena menyangkut kehidupan berbangsa. Ya. Jadi Nah, penyelesaiannya itu gimana? Masih percaya? bahwa poros buruh yang terdiri dari representatif rekan-rekan buruh pekerja yang sebelumnya menjadi poros buruh, merupakan federasi serikat pekerja dan konfederasi serikat pekerja yang konsisten terkait dengan melakukan upaya-upaya perlawanan, baik itu secara hukum maupun ekstra parlemen, selama ini tentunya harus tetap konsisten untuk melakukan itu Melalui jalur hukum? melalui jalur hukum dan ekstra parlemen. Pertanyaannya, dulu sebelum masuk pemilu, hukum itu masih setengah-setengah bagi kita, setengah percaya setengah tidak. Tetapi ketika dipertontonkan dengan dialog yang tidak waras ini, Makin percaya kalau hukum tidak bisa dipercaya. makin tidak percaya. Tidak bisa kita percaya. Makin tidak percaya dengan hukum. Mulai prosesnya itu benar-benar membuat kita tuh bener nggak sih ini? Ini kita ini manusia loh ini. Jadi rakyat nanti memakai hukum rimban. Bahwa sebuah upaya yang dilakukan tahun 98 itu konstitusional. Kenapa hadir? Karena tidak ada jalur lain yang bisa menghadirkan solusi kecuali kalau rakyatnya turun dengan melakukan upaya-upaya konstitusional. Revolusi bagian daripada upaya konstitusional. Mas Bulan Jokowi harus ini memang. Revolusi sama halnya dengan people power ya. Iya. People power. Bagaimana Filipina? Ya. Malah justru dulu Filipina seperti itu 98 hampir sama. Sekarang dengan kondisi politiknya Filipina hampir sama dengan kita polanya. Dan lucunya sempat bersamaan pula, ya. Ya, jadi sebelum pemilu kan yang mulia baginda revolusi terbesar kita yang terhormat Jokowi kan ke sana. Ya. Ya, Belajar. itu dia politik yang dipakai ya. Kita tidak bisa menafikan upaya-upaya terjadinya terpilihnya presiden Filipina, itu salah satu upaya adalah upaya gaya-gaya gemo yang saat ini dipraktekkan oleh pasangan 02.
Yang kedua adalah upaya-upaya sama halnya dengan kasus di Amerika Serikat. Saya sempat membaca di salah satu lini masa yang disebut dengan Harding error, bahwa bagaimana orang itu diasosiasikan dengan physically, dengan tampannya, padahal sebenarnya dia adalah penjahat yang luar biasa. Jadi, dan dia menggunakan pendekatan yang simpel kepada rakyat. Anda mau makan, pilih saya. Anies tidak seperti itu. Anies tidak memberikan makanan, tetapi dia memberikan alat supaya Anda bekerja, Anda makan. Nah, ini mendapatkan manusia, Pak. Memanusiakan manusia. Karena itu tadi gaya yang dipakai oleh pemerintah dengan tokoh-tokoh atau dukungan kepada salah satu paslon itu adalah gaya-gaya yang tidak humanis, merendahkan malah. Ya, kita seakan-akan budak yang disakiti, tapi kita tidak merasa sakit. Makanya yang kita khawatirkan, jangan sampai kita lupa bahwa kita ini adalah manusia, masyarakat, rakyat, bangsa yang waras. Hanya karena segelintir orang dan memegang kekuasaan, lalu dia melakukan upaya-upaya dan kita lupa bahwa kita waras. Jadi perjuangan harus tuntas, bukan karena persoalan harus memenangkan Amin. Saya berharap secara objektif seluruh rakyat Indonesia melihat bahwa bukan persoalan siapa yang menang, tetapi bagaimana dia terpilih dan prosesnya apakah jujur atau curang. Karena kalau jujur, siapapun kita akan respect. Tentunya kita berharap Amin yang menjadi 01. Karena kita yakini, bukan cuma harapan di situ, tetapi keyakinan bahwa dia akan memberikan perubahan yang mendasar bagi kehidupan berbangsa kita. Itu Amin. Tetapi kalau bukan dia, tetapi dipilih secara jujur, fair, dan adil, saya pikir kita akan respect. Masalahnya tidak seperti itu. Sehingga mari semuanya, persoalan quick count itu hanya sebuah etalase, hanya sebuah kue kecil, bukan makanan berat. Jadi jangan sampai kue kecil ini membuat kita kenyang. Jangan sampai kue kecil ini membuat kita tidak menyentuh lagi makanan utamanya. Jadi singkirkan itu, karena tidak semua orang suka makanan kecil. Kita fokus kepada makanan besarnya, dan apapun hasilnya, maka kita harus tentukan secara waras apakah benar atau tidak. Karena begini Pak, satu hal lagi. Rezim ini sejak awal, mulai dari kasus Omnibus Law, selalu menggunakan pendekatan formil. Ketika itu formil, memenuhi syarat hukum, maka itu sah. Anda tidak suka, Anda bawalah ke ranah hukum juga yang lain. Padahal seluruh komponen stakeholder yang terkait dengan pemilu, tidak ada satupun saat ini yang memberikan rasa kepercayaan kepada kita. Jelek kata kalau kita mengatakan bahwa mereka itu adalah komprador daripada rezim itu sendiri. Jadi kita mencoba menghadirkan nilai material terkait dengan pemilu yang ada. Kalaupun tidak tercapai, maka rakyat harus turun, mengambil alih material tadi dan menentukan sendiri untuk kedepannya seperti apa. Revolusi bukan suatu hal yang mustahil untuk dilakukan. Terima kasih. Mantap. Jadi kesimpulannya, revolusi bukan hal yang mustahil untuk dilakukan. Nah, ini sekarang Bu Narti 1 menit closing statement aja, karena kita mau rapat. Ya. Oke. Apa yang tadi sudah disampaikan, bahwa pemilu ini sudah semua tahu, sudah ugal-ugalan, amburadul dan yang lain-lain udah brutal lah kan gitu. Rakyat semua tahu, walaupun kelas kelas bawah pun tahu, walaupun saya juga bukan siapa-siapa, tapi walaupun sedikit saya tahu, hari ini rakyat tidak bisa menyelesaikan bahwa semua mengatakan kalau kalian tidak suka dengan itu, laporkan kalau ada kecurangan ke Bawaslu, dan kalau nggak ke situ ya laporkan ke MK. Ini semuanya sudah mereka yang punya. Apa yang harus kita harapkan? Maka satu-satunya jalan kita harus yang tadi saya sebutkan adalah memakai hukum rimba. Ini yang harus kita lakukan bersama, karena sudah tidak ada jalan lagi, yaitu satu-satunya jalan adalah revolusi. Itu aja. Terima kasih.
Oke, terima kasih Bu Narti. Nah, Pak Joko, closing statementnya Pak Joko. Seperti apa Pak Joko? Ya. Silakan. To be or not to be. Iya. Mau sekarang atau nggak sama sekali? Apa mau renyek terus? Apa yang mau diharapkan? Iya. Gitu. Nih kalau mau kita hadapi ya situasinya, ada dua strategi nih. Administrasi KPU itu harus dikawal. Karena kalau administrasi dia pasti teriak-teriak, ini sah gitu. Nah, yang kedua ini yang puasa sekarang ini garap sendiri. Jadi masalahnya bisa, jangan sampai nanti diadu-adu. Yang pada akhirnya sebetulnya juga akan jadi satu itu nanti mengalir. Iya. Yang katanya hilirisasi tadi itu gitu. Bener nih. Iya, iya. Bener loh ya. Iya. Nah, tinggal kita ini modalnya modal nekat aja. Ya. Gitu. Kalau rakyat ya mau dibilang gemblong gendeng ya selama masalah lah. Malah ngedan ya orang nggak masalah. Oh, nyatanya udah gila semua, nggak tahu malu dan sebagainya kok. Zaman edan orang edan rakeduman. Sekian, terima kasih. Oke, Bung Rudi, silakan. Ya, saya kira gini. Pertama, ya tadi, pokoknya kita semua rakyat abaikan itu quick win. Jangan termakan dengan permainan psikologi, serangan cyber, dan itu adalah benar. Tadi saya setuju sama Bung Cora, itu adalah makanan ringan yang juga nggak lezat itu. Makanan ringan yang nggak lezat, bahkan itu cenderung basi. Menyesatkan. Ya, itu bisa ada racunnya itu. Gitu. Jadi abaikan aja, fokus pada hidangan menu utama gitu. Yaitu apa? Nanti real penghitungan realnya aja gitu ya, jangan hitungan cepatnya gitu ya. Hitungan cepat itu pasti keliru, orang namanya buru-buru, ya kan gitu. Itu satu. Yang kedua, tetap kita bersama-sama terus berada di jalan perubahan, ya kan, dengan jalan perubahan. Karena hanya itu yang akan bisa memperbaiki bangsa ini. Jalan Apapun perubahan. hambatannya, Hambatannya, maka segera siapkan barisan. Sekarang itu segera siapkan barisan di semua lini, kaum buruh, kaum tani, kaum intelektual, pemuda, mahasiswa, seluruh golongan rakyat dan kelas masyarakat, siapkan barisan. Karena hanya rakyat yang akan bisa memperbaiki ini, akan bisa menghentikan laju TSM daripada kecurangan pemilu ini. Jadi pemilu itu bukan curang, memang sudah terjadi kecurangan dari sejak awal sampai selesai kemarin pencoblosan di tanggal 14. Bahkan dalam proses penghitungan suara bisa dimungkinkan, itu sudah nampak. Jadi siapkan barisan, ya, terus berkonsolidasi, terus berjejaring. Saya kira lihat kalau tidak ada perbaikan-perbaikan, tetap menjalankan TSM dalam kecurangan pemilu, memaksakan kehendak untuk memenangkan salah satu paslon dengan cara-cara yang tidak demokratis, ya tentu rakyat akan punya cara dan jalan sendiri. Saya kira jangan salahkan rakyat untuk itu gitu. Itu saya kira. Jadi penguasa, saya kira sadarlah sekarang, berhentilah untuk terus memanipulasi rakyat, menghina rakyat, gitu ya. Kembali ke jalan konstitusional kita, hormati demokrasi. Anda terutama yang sekarang maju di dalam pilpres yang tidak berperan dalam memperjuangkan demokrasi di Republik ini, mesti sadar Anda harusnya menguatkan demokrasi, bukan hanya menikmati terus merusak gitu loh. Ya, itu harus sadari Anda oleh semua gitu. Jadi berhenti merusak demokrasi, hentikan KKN, karena yang diperjuangkan oleh 98 itu adalah melawan KKN, melawan otoritarianisme, dan sekarang ini sama. Ya, itu yang mungkin akan terjadi gerakan 98. Kita wallahu alam, kita nggak tahu gitu. Rakyat semakin marah, semakin injak-injak, ya kan? Terus kecurangan terus-terusan dipertontonkan. Ya bukan tidak mungkin eskalasi 98 bisa terjadi dalam periode-periode sekarang ini gitu. Ya saya wallahu alam, tapi itu bisa terjadi karena situasinya yang memungkinkan, itu ada syarat-syarat untuk itu gitu. Jadi sekali lagi saya kira kita tetap menghendaki dihentikan seluruh proses kecurangan itu, dan jangan terus membangun opini rakyat bahwa sudah ada pemenang pemilu, belum ada gitu loh sekarang itu. Jangan terus menyesatkan rakyat, ya objektif aja gitu. Itu saja. Oke, terima kasih Bung Rudi. Bung Andi Sora, Ya. nih closing statement. Baik, terima kasih lagi kembali bahwa upaya-upaya yang dilakukan dalam proses pemilu ini, baik oleh siapa saja yang melawan kewarasan kita harus lawan kembali, ya, karena cuma satu yang membuat nilai kita sebagai manusia itu bernilai, ya ini kewarasan. Tidak ada satupun dari kita menerima sikap penolakan atas kewarasan kita, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kebangsaan.
kita kawal proses pemilu. Ketika hasilnya tidak sesuai dengan kewarasan kita, dan sangat sederhana untuk menilai kewarasan itu, sangat sederhana. Dan saya yakin kita semua tahu bahwa yang mana waras hasilnya, yang mana tidak waras. Tidak memerlukan sebuah analisa yang sangat tajam atau dengan tingkat pendidikan yang sangat tinggi. Tidak sama sekali. Kewarasan adalah hal yang sangat sederhana yang kita miliki. Kita gunakan itu, kawal hasil pemilu, hasil real count-nya, apakah waras atau tidak. Kalau tidak waras, kita melawan. Kalau waras, kita dudukkan secara fair. Siapapun yang menang, kita hormati. Tetapi kembali lagi, kalau tidak waras, maka kita harus meluruskan. Karena kita bagian daripada bangsa yang waras dan merdeka. Jadi, kita lakukan itu. Adanya yang lebih dahulu mengklaim bahwa menang, yakni 02, itu sesuatu saya anggap itu adalah euforia yang terlalu dini, ya. Meskipun mungkin itikadnya adalah untuk menggiring, tetapi ingat, kembali lagi, rakyat Indonesia sudah sangat waras terkait dengan proses perpolitikan kita. Tidak akan mungkin dia mengorbankan kewarasannya hanya untuk suatu persoalan yang tidak seberapa. Jadi kita kawal itu. Dan kembali lagi, revolusi bukan hal yang mustahil untuk kita lakukan semua. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi pemirsa Logika Rakyat, KSPC Official dan Bimbar Tube Channel dimanapun berada, baik dalam dolar itu tadi yang disampaikan oleh tokoh-tokoh buruh nasional yang ada di sini. Terima kasih Bung Rudia, terima kasih Pak Joko, terima kasih Bu Nati, terima kasih Bung Andi atas statement. Jadi dalam kesempatan ini saya mengimbau kepada seluruh Indonesia yang mendengarkan tayangan ini untuk lakukan perlawanan yang masif. Pemilu gila ini nggak boleh dibiarin. Kalau yang mau gila biarin aja penguasa yang gila. Kita rakyat Indonesia nggak boleh ikut-ikutan gila. Kecuali kita gila-gilaan aja. Turunkan ini rejim. Ya kan? Saatnya ini biang kerok daripada persoalan hari ini adalah karena Jokowi. Ya kan, Jokowi, sekali lagi Jokowi Dodo, Presiden Republik Indonesia, biang kerok pemilu yang ugal-ugalan, pemilu amburadul, pemilu yang brutal, ya kan, penuh dengan kecurangan, sehingga wajar orang bilang ini sudah gila. Untuk mengakhiri kegilaan ini, maka saya berharap kepada seluruh komponen masyarakat untuk bisa melakukan konsolidasi seluruh jaringan. Nanti insya Allah waktu yang tepat kita akan undang, kita satukan kekuatan kita, buruh, mahasiswa, aktivis, LSM, gerakan-gerakan rakyat lainnya. Kita akan satukan kekuatan kita tunjukkan kedaulatan rakyat Indonesia masih ada melawan rejim gila ini. Tentu saja dengan cara kita yang penuh kegilaan juga. Lawan. Hidup rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.